Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini Ustaz Juher nih belum ngemut ya. Ustaz Juher, mut dulu Ustaz Juher. Ustaz Juher, mut dah dulu. Nanti anak mut antum. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kita hormati bersama Ustadz Zuhair Mubarak sebagai penjamin mutu internal, para asatid dan ustadzah sekalian. Malam hari ini sebenarnya kita mengadakan pertemuan penting, tapi kita nggak tahu kemana para dosen yang lain, dan ini tentunya eh, agak 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 mengecewakan bagi kita di tengah keinginan kita untuk terus berbuat baik dan terus meningkatkan kinerja yang ada di STIT Rodotul Hasanah. Tetapi lebih bagus kita terus untuk berjuang ketimbang meratapi mereka-mereka yang mungkin ada kegiatan dan kesibukan lainnya. Dan ini malam ini adalah malam di mana kita akan memperkenalkan sistem terintegrasi yang lambat laun akan keluar surat edarannya, tetapi ini masih dalam penjajakan sebenarnya oleh Kemendikbud. Tetapi kemarin ketika kami mengikuti sosialisasi atau PKDP, itu disosialisasikan bahwa setiap dosen pada akhirnya di tahun ini wajib untuk bergabung dengan sistem integrasi ini. Apa yang menjadi latar belakang sistem integrasi ini, Ustadz-Ustadzah sekalian, bahwa ini menjadi penyakit semua perguruan tinggi, termasuk STIT Rodotul Hasanah, dan termasuk kita mungkin. Jadi tridharma perguruan tinggi itu wajib sifatnya, tidak ada tawar menawar, tidak ada pemaafan bahwa dosen harus ngajar, dosen harus meneliti, dosen harus mengabdikan diri kepada masyarakat, itu hukumnya wajib. Nah, jadi kalau misalnya kita ambillah yang namanya teori puasa, ini selamat datang kepada Ustazah Sri Masyito. Kami lanjut aja terus ya. Siap Ustaz. Jadi sebagaimana puasa itu, kalau misalnya ketinggalan harus ada kodoknya, harus ada yang menggantinya. Azimahnya nggak ketukar, rukhsahnya mungkin ada. Jadi kewajibannya itu tetap harus dilaksanakan. Tetapi keringanan-keringanan atas itu mungkin bisa saja diterapkan di kampus masing-masing. Misalnya kalau Ustadz-Ustadzah sekalian sadar bahwa setelah melihat SK sekarang itu, SK pengurus dalam mengajar itu lebih sedikit daripada Ustadz-Ustadzah sekalian. Ustadz-Ustadzah, anak kira dapat 3 materi kuliah atau 3 pelajaran mata kuliah, sedangkan pengurus-pengurus hanya mendapatkan 2 materi kuliah. Yang itu kenapa? Karena kesadaran kita bahwa ustadzah-ustadzah tidak bisa mendapatkan yang namanya SKS struktural, sedangkan kami para pengurus bisa mendapatkannya. Sehingga ustadz-ustadzah sekalian itu bisa memenuhi yang namanya bobot atau permintaan KUM mengenai pengajaran gitu.
Begitu juga penelitian, kalau ada standar kampus yang mewajibkan yang namanya penelitian itu yang penting ada, mau dipublikasi, mau nggak dipublikasi, mau publikasinya OJS semata, mau diolah melalui website pribadi. Nah, itu ada kampus seperti itu. Tetapi kita setelah melihat beberapa kejadian dan beberapa hal yang mungkin telah terjadi, maka kita menerapkan bahwa publikasi yang ada atau jurnal yang kita terima untuk diapresiasi itu hanyalah jurnal-jurnal yang kemudian bersinta. Nah, jadi itu adalah hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Nah, jadi Ustadz-Ustadzah sekalian, ini Ustadz Abdurrahman Purba sudah gabung. Saya akan nge-refresh sedikit bahwa ini udah mau tahun kedua kita, tahun kedua untuk dosen-dosen yang baru bergabung, atau tahun ketujuh untuk STIT Rodotul Hasanah. Harapan kita sebenarnya besar. Ustadz Rosyidin itu kalau misalnya ngomong itu selalu bilang, kita kan seharusnya tahun 2028 mau akreditasi kembali, tetapi untuk Ustadz Rosidin tuh maunya 2025 ini akreditasi aja lagi supaya langsung naik kan gitu. Mengingat bahwa MPI insya Allah itu bulan September tanggal 22 itu udah AL. Nanti MPI kita harapkan mempersiapkan secara matang. Dan kembali ke permasalahan dosen, malam ini kita adalah sosialisasi mengenai sister atau sistem terintegrasi. Ustadz-ustadzah sekalian, kalau misalnya antum-antuna lagi di depan eh, layar, bukan pakai HP, ini Ana tunjukkan kepada antum-antuna sekalian mengenai sister. Ana share dulu ya. Selamat datang Ustadz Suwandi. Ana share dulu. Jadi nanti ini Ana share nanti di grup dosen. Inilah link yang harus kita tuju. Dan link itu link yang kita tuju dan link itu adalah link yang wajib untuk kita isi dan kita pastikan semua unsur yang dimintanya itu terpenuhi. Ustadz-ustadzah sekalian, kalau belum punya akun, nanti silakan langsung daftar sekarang. Tetapi kalau sudah punya akun, gimana daftar sekarangnya? Nanti yang diminta apa? Silakan pilih peran yang sesuai. Berarti ustadz-ustadzah pilih yang namanya dosen atau tendik. Nah, nanti tulis NIDN-nya. Ini alhamdulillah Ustadzah Aulia juga sudah punya NIDN. Nah, baru tulis emailnya. Nanti di email itulah akan terkonfirmasi ini terus. Dan saya rasa itu adalah hal yang standar untuk kita ketahui bersama. Setelah punya akun, maka Ustadz-Ustadzah kembali lagi ke sini untuk kemudian setelah kembali masuklah. Ketika masuk itu banyak yang diminta nanti. Jadi Ustadz-Ustadzah sekalian, ini keberkahan juga bagi kita kampus yang mungkin untuk sistem terlapor dan sistem masih ala kadarnya seperti yang di Siakat. Siakat tetap untuk penginputan nilai dan penginputan hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi untuk syarat-syarat jabatan fungsional dan untuk syarat-syarat nanti serdos, itu kita
harus memenuhi yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, saya akan mengulangi yang saya ungkapkan tadi. Tridharma perguruan tinggi itu hukumnya wajib. Azimahnya Tridharma perguruan tinggi. Ada 3. Rukhsahnya itu tidak menjatuhkan kewajibannya. Artinya kalau Ustadz Ustadzah tahun ini dari bulan 12 kemarin ke bulan 6 belum ada nulis jurnal, kewajibannya itu masih ada dan itu tetap diminta untuk nulis jurnal. Jangan menganggap pergantian tahun ajaran memaafkan atau menghapus kewajiban Ustadz Ustadzah itu untuk menulis jurnal. Ustadz, anak udahlah menjadi dosen yang biasa-biasa saja. Ngajar aja nggak usah naik-naik pangkat, nggak usah serdos. Ustadz Ustadzah sekalian, perlu kita ketahui bahwa di antara nilai yang kemudian diminta untuk akreditasi itu adalah setiap dosen progres karirnya itu harus benar-benar maju. Maka ini selaras dengan apa yang kita niatkan di STIT Ar-Raudhatul Hasanah bahwa tidak ada penghalangan antum untuk menjadi ya orang besar, untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita tidak ada menghalangi misalnya kita lama-lamakan keluar NIDN-nya, kita lama-lamakan jabatan fungsionalnya, tidak. Itu semua kondisinya adalah kita dukung dan support pesantren, STIT, ataupun pengurus-pengurusnya. Saya kira sampai sekarang itu loyal betul. Jika kemudian ada yang mau perkembangan diri atau lain sebagainya, itu kalau memang fasilitasnya ada, ya kita fasilitasi. Tetapi kalau memang tidak ada, ya kita sabar bersama dan kemudian kita cari alternatifnya di tahun-tahun kemudian. Ini kan ada yang istilahnya, Ustadz, Ana itu sebenarnya mau nulis jurnal, tapi jurnal itu kan berbayar di awal. Kemudian kalau di pesantren itu apresiasinya per bulan dan itu dipecah menjadi 6 bulan. Nah, apa solusi kita? Solusi kita ya cari jurnal yang gratisan. Nah, jangan memaksa diri untuk menerbitkan di jurnal berbayar dengan anggapan bahwa kalau sudah dibayar itu pasti lebih baik dan kalau gratisan pasti lebih buruk. Tidak juga Ustadz Ustadzah sekalian. Jadi hal yang menarik yang kemudian kami dapatkan di PKDP kemarin adalah Kemenak itu sekarang arahnya agak berubah. Dan itu menjadi gerakan yang insya Allah akan diteruskan meskipun tahun 2024 nanti ganti presiden misalnya. Kan gitu. Dan itu harus kita kejar. Kita tahun ini tuh beruntung dapat 3 dosen yang tersertifikasi. Kampus-kampus lain ada yang cuma dapat 1, ada yang cuma dapat 2. Kita ini dapat 3 yang berpeluang untuk bersertifikat. Meskipun nggak pasti juga karena setelah PKDP itu ada syarat-syaratnya. Nanti saya tunjukkan. Jadi ayo kita kuatkan kembali tekad bahwa ini jalan kita, ini tugas kita, ini kehidupan kita, maka ini penegasannya. Tridharma perguruan tinggi wajib hukumnya. Ustadz Ustadzah wajib ngajar. Ini dia, tengok. Pelaksanaan pendidikan wajib. Pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar, pembinaan mahasiswa, visiting scientist, data sharing, orasi ilmiah, pembimbing dosen, tugas tambahan. Ini hukumnya lambat laun akan wajib sesuai dengan jabatan fungsional yang kita miliki.
Jadi kalau misalnya Ustadzah ngajar, nah ini contoh saya. Saya ngajar 6 mata kuliah. Itu di tahun 2021. Adapun 2022 belum masuk. 2023 belum masuk. Nah, jadi ini yang harus kemudian kita masukkan. Ustadz Ustadzah, ada beberapa data nanti yang mungkin sinkron langsung, tetapi ada yang mungkin nanti perlu untuk diisi sendiri. Begitu juga penelitian. Di penelitian Ustadzah harus memasukkan data penelitian. Ustadzah juga harus memasukkan publikasi karya. Ustadzah harus memasukkan daftar haki. Nah, itu harus semuanya. Dan kita nggak bisa menghindar loh untuk mengatakan bahwa Ustadz, insya Allah Ana dengan ngajar aja cukup Ustadz, nggak usah lah apa dana-dana penelitian itu dunia itu Ustadz, Ana ngejar akhirat aja, nggak usah lah. Kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan akhirat, bukan memikirkan akhirat kemudian melupakan dunia. Jadi mari kita benar-benar mengejar yang namanya tulisan-tulisan kita untuk apa? Sekali lagi untuk membesarkan kampus kita ini. Karena besarnya STIT Rodotul Hasanah ini sangat-sangat dipengaruhi oleh besar-besarnya kapasitas dan kompetensi dosen-dosennya. Kemudian pelaksanaan pengabdiannya terus dibuat. Kira-kira kalau misalnya pembicara di sini, disinilah kita akan mendapatkan bahwa khotib Jumat itu nggak ada, Ustadz. Nah, jadi khotib Jumat itu sangat sedikit sekali di sini, di ujung dia, dan nilainya itu sangat kecil. Maka khotib Jumat kita boleh, sangat boleh sekali. Tetapi kita sarankan bahwa kinerja akademik kita, pembicara di berbagai forum itu, dengan konferensi dan lain sebagainya, itu jauh lebih membesarkan kita sebagai dosen, yang itu berefek kepada yang namanya kinerja kita di kampus. Untuk kemudian di mana masuknya semua ini? Nanti di layanan BKD. Di sini belum ada periode yang dibuka. Nanti insya Allah BKD itu kita akan mulai di bulan September, dimulai ketika perkuliahan kita akan dilangsungkan tanggal 2, kita akan mulailah yang namanya BKD-nya itu tolong untuk disempurnakan. BKD-nya secara wajib itu Tridharma perguruan tinggi. Secara sunnahnya ada 2 dharma lagi, yaitu kita usahakanlah adanya banyak kerjasama STIT Rodotul Hasanah dengan kampus-kampus lain atau dengan tokoh-tokoh besar. Kita juga kerjasama, kita juga usahakan publikasi kita itu banyak. Apakah buku, apakah ya jurnal, itu kita upayakan. Ustadz-ustadzah sekalian, jika memang ustadz-ustadzah bisa memastikan misalnya, oke, di kelas ini, kelas kuliah saya ini, saya mau kita semua menulis buku misalnya. Ustadzah pastikan saja bahwa buku itu membawa nama harum STIT Rodotul Hasanah, tidak dengan ya copy paste, tidak dengan yang penting terbit tanpa kita kita filter. Itu tafadhol Ustadz-ustadzah sekalian. Kita ajak, kita besarkan yang namanya mahasiswa. Konsep dasarnya itu dosen lebih besar daripada mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa yang membesarkan dosen dengan kita nitip nama terus sama mahasiswa kita. Itu kekeliruan yang nyata. Kita yang harus mengusahakan karya-karya ya yang kita olah dan kita perjuangkan itu membawa nama mahasiswa kita. Pada akhirnya setelah layanan BKD ini nanti rutin 2 tahun, maka kita masuk ke layanan Serdos.
Maka ini pertanyaan Ustadz Abdurrahman tadi. Ustadz, apa syarat-syarat untuk jadi serdos? Nih tengok, saya sendiri di sini karena belum lengkap, itu tidak memenuhi dan tidak berhak untuk mengikuti sertifikasi dosen. Sehingga tidak ada lagi nanti pembicaraan bahwa oh saya dilarang terus untuk sertifikasi dosen. Ustadz-ustadzah sekalian, sekali lagi kita tandaskan bahwa STIT Rodotul Hasanah tidak menghalangi siapapun untuk berkembang. Tafadhol untuk berkembang. Nah, jadi kita siapapun yang berhak eligible untuk Serdos kita majukan. Kemarin itu kita 10 yang maju, 3 yang lolos. Itu kan lumayan itu. Dan alhamdulillah sekali itu kampus-kampus lain hanya 1. Nah, dan itu pun ya bersih tegang dengan yayasannya. Ada yang yayasannya kepengen ini kalau misalnya kami nggak mengeluarkan surat tugas, apa dia bisa diterima di PKDP? Dan itu banyak. Kita apakah kemudian surat tugasnya enggak kita buat? Ya kita buat untuk semuanya. Nah, jadi tafadhol semuanya untuk memenuhi ini. Kalau misalnya BKD-nya sudah lengkap di 2 tahun, insya Allah sertifikasi dosennya itu dapat. Nah, Ustadz-ustadzah sekalian, PKDP yang kemarin itu apa? Ah, ini dia nih. Tidak memenuhi yang namanya AA. Jadi kalau di kampus umum itu namanya pekerti atau AA sebagai syarat atau sertifikat untuk mengajukan Serdos. Adapun di Kementerian Agama itu nanti ada yang namanya sertifikat PKDP. Apakah mereka yang punya sertifikat PKDP pasti Serdos? Tidak, karena itu adalah syarat untuk Serdos. Serdos itu tetap mementingkan yang namanya kompetensi. Kompetensi apa nih? Sertifikat. Sertifikat kompetensi itu yang dibutuhkan apa? Tes. Mana tes ya? Ah, ini tes. Ini dia. Tes itu yang diakui tuh. Ada IELTS, ada TOEFL, 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 TOEFL. TOEFL ada? Nggak ada Ustadz-ustadzah sekalian. Jadi TOEFL itu kita niatkan untuk mengembangkan kampus kita karena ada jurusan program studi PBA di sana. Adapun untuk Serdos, untuk kapasitas kita sebagai dosen, itu adalah berbahasa Inggris. Mungkin nanti kita bicarakanlah di tataran pengurus bagaimana ada yang namanya peningkatan bahasa Inggris di STIT Rodotul Hasanah, dan itu penting saya kira. Dan itu kembali ke kita semua, kita sambut dengan gairah atau kita ya ada undangan, kita kemudian tidak datang, itu yang kemudian menjadikan kadang-kadang pesantren itu bertanya-tanya pada kita Ustadz-Ustadzah. Pesantren itu kadang-kadang ini nanti kalau misalnya diadakan kayak gini, ada yang datang nggak? Ah, itu yang pertanyaan yang paling sulit. Kami pun para pengurus itu kadang-kadang sulit untuk menjawabnya. Ini benar-benar datang atau enggak? Kami bilang datang, nanti tiba-tiba yang datang cuma 3, yang datang cuma 2. Ah, Ustadz, kami nggak datang sebenarnya bukan karena apa, Ustadz? Ya, nggak ada uang transportnya. Ustadz-ustadzah sekalian, itu ana harap kalau di kultur pesantren kita ikhlaskanlah dulu. Insya Allah akan ada yang memikirkan itu dan insya Allah akan ada yang menggantikan itu. Kita tidak berparadigma sebagaimana orang luar berparadigma bahwa orang luar kalau misalnya kadang-kadang sekali jalan, 2 kali jalan, harus ada, harus ada, harus ada. Insya Allah saya yakin semua kita, semua yang bergabung di STIT ini paham betul bahwa seberapa banyak kita memberi kepada pesantren, insya Allah sebegitulah kita akan menerima dari luar. Karena hukum yang pasti itu mengatakan energi itu tidak akan bisa diubah-ubah. Energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi energi itu bisa berubah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita,
dengan ketulusan kita membantu STIT dengan cara memenuhi BKD-BKD ini, ya kita sehat, kita diberi kelapangan waktu, kita diberi ya keturunan-keturunan yang soleh. Begitulah cara pesantren yang selama ini ya mendidik kita. Nah, itu dulu untuk sesi pertama. Ini sesi pengenalan sister. Saya kira di sini kita stop dulu. Kalau ada pertanyaan, kita jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tafadhol, siapa yang mau bertanya, kita persilahkan. Yuk, ada? Nggak ada? Pas? Deal? Assalamualaikum. Belum. Enggak tuh. Ustadz Sani dia lagi ngerombak multimedia ya. Enggak. Malam-malam bertukang ya. Di sini kita. Ha, istirahat Oh, benar. di kantor utama sana. Istirahat kita malam ini. Besok baru nguli lagi. Emang ada kantor yang buka sampai jam 10 malam San? Wah, mana lagi? Bukan buka sampai jam 10 malam. Kantor nggak pernah tutup ya kantor sini lah. Oke, ada yang mau bertanya tentang sister? Yang penting kita harapkan 1 minggu ini tuntaslah. Apa yang bisa kita buat, kita isi. Nanti kalau misalnya kita salah, ya kita lapor ke pusat. Apakah saya sudah ngisi secara lengkap? Ya belum. Nah, tapi kalau misalnya kawan-kawan nanti ada yang bermasalah, silakan share di grup masing-masing. Oke ya, untuk sesi untuk sesi sister sudah ya? Deal? Sesi brother yang belum brother. Sesi brother nantilah kalau ada sistemnya lagi. Udah ya, kita hitung sampai 10, nggak ada yang nanya, kita pindah ke sesi selanjutnya. 1, 2, 3, Belum. 10. Nah, Ah, nanti mungkin karena sister ini belum terjamah, jadi bingung apa yang mau tanya. ya. Iya, Tapi nanti kalau betul. udah dibuka sistemnya, udah kita bongkar, wah bermasalah, situlah baru muncul pertanyaan. Oke, berarti secara umum udah dapat gambaran lah sister itu gimana. Nanti tafadhol untuk sharing jam berapapun tenang, Ustadz Sani akan jawab. Kita akan Cepet-cepet penuhi ngomong lah. ya. Jangan cepat-cepat Saradinal. Iya, kami belum dengar sih. Iya. Iya. Nah, jadi kita tes malam ini kalau bisa langsung sisternya mana yang bermasalah kita deteksi. Jadi, ini terkait ada temuan-temuan Ustadz-ustadzah sekalian. Jadi apa yang diisi di sister itu Ustadz-ustadzah sekalian ini rambu-rambunya. Isilah dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh STIT Raudotul Hasanah. Jangan ngolah-ngolah. Misalnya ada SK orang dibuat, ada sertifikat orang dibuat. Karena memang sekarang itu namanya sistem terintegrasi. Nah, apabila kemudian kami memasukkan satu surat, kemudian ustadz-ustadzah ngolah lah misalnya. Oh, ini ada SK 9 orang. Taruhlah namaku yang ke-10 nih. Kemudian masuk. Dibandingkan orang itulah 2 surat ini. Kok beda lah ini. Tapi nomornya sama. Datanya sama. Itu yang membuat nanti temuan-temuan yang kemudian menjadikan kita akan mengeluarkan ketentuan dan ketetapan yang baru. Itulah yang kemudian kenapa kemarin beberapa dari kita yang udah mengajukan untuk Japung, kita harap untuk bisa merevisinya. Revisinya gimana? Ini bisalah untuk kita diskusikan. Ana di STIT itu dari jam 2 sampai jam 4 itu selalu standby dan
kosong dalam seminggu ini. Gimana kalau misalnya, karena akhir dari penyerahan berkas ke Kopertais itu ternyata di tanggal 30. Karena Kopertais pun masih bersih-bersih dah dari orang-orang yang mungkin ya lama dengan menduduki yang baru. Jadi tanggal 30 itu untuk naik ke pangkatan berkasnya masih diterima. Maka maksud Ana, kalau ada ustadz-ustadzah yang mau ke pangkatan, datang saja ke STIT, kemudian bawa saja berkasnya, karena bagaimana cara menilainya, sumbernya itu POPAK. Itu kadang-kadang ya ada yang kebingungan cara membacanya. Saya alhamdulillah udah membaca dan agak-agak sedikit ngerti lah. Kalau memang mau diseragamkan dengan kita, ya kita bantu. Tapi jam 2 sampai jam 4. Setelah jam 4 ya ada kegiatan yang lain kan gitu. Dan Anda rasa datang ke kampus itu ya kalau bisa. Hah? Apa Ustaz Juer? Mik Ajis matikan, mut. Siapa? Oh, si Ajis. Jis, Sekarang mut, Jis. hujan. Ustadz Ajis nggak ngemut itu. Ya, jadi kita harap setelah hari ini, besok atau misalnya sampai tanggal 29, bolehlah Ustadzah sekalian dari jam 2 sampai jam 4 ana Zoom-nya ana aktifkan. Kalau memang mau diskusi via Zoom, oke. Kalau mau diskusi secara langsung, tafadhol untuk datang ke STIT Rodotul Hasanah. Itu untuk Japung ya. Jadi ada beberapa yang memang kalau penilaiannya gimana? Itu Ustadz Abdurrahman ada yang nilainya terlalu tinggi, tidak sesuai standar. Nanti kalau misalnya kita majukan ke sana kan ada surat validasi dari Ustadz Rosidin. Orang itu akan bertanya, Ustadz Rosidin udah ngevalidasi atau ngumpul-ngumpulkan aja kan gitu dia nanti jadinya. Itulah yang kemudian ya membuat kita belum menyerahkan. Tapi udah datang kita ke Kopertais kemarin. Jadi ke Kopertais kemarin kita bincang aja dengan Pak Syawal itu, katanya ya dipastikan saja Ustaz tanggal 20 tanggal 30 ini terserahkan semua. Termasuk punya Ustaz Rosidin itu. Ya, jadi kalau memang mau yang TMT-nya adalah tahun 2021 itu sudah bisa untuk mengajukan Japung. Untuk asisten ahli, untuk Ustadzah Aulia Fahma masih kita diskusikan, masih nanti kita konfirmasi, tapi Anda rasa gini Ustadzah Aulia, kalau Ustadzah Aulia sudah mempersiapkan untuk syarat SKTP dan syarat Japung, ya kita majukan aja dua-dua. Kalau memang bisa SKTP-nya keluar dulu 1 hari, kemudian kita majukan ke Japung, ya kita majukan. Sampai besok lagi ngapain itu? Ya, oke. Ya, gitu saja Aulia ya. Jadi penuhi. Masalah berapa biaya administrasi untuk Japung Ustaz? Wallahu wa Kopertais a'lam. Jadi Kopertais lah yang tahu itu. Kita belum tahu dan belum mendapatkan surat edarannya. Oke, udah ya. Itu untuk Japung, itu untuk BKD, untuk Japung, untuk surat resmi-resmi dari STIT. Untuk kemudian Ustadz-Ustadzah sekalian, poin nomor 2 yang mau kita sosialisasikan adalah persiapan pengajaran. Untuk persiapan pengajaran ini kami beritahukan dulu satu hal. Ustadz-ustadzah yang mengajar semester 1 dan 3 kemungkinan, bukan kemungkinan, insya Allah tanggal 29 Ustadz Abdul Aziz
akan nge-share jadwal tambahan. Jadi Ustadz-Ustadzah yang mengajar semester 1 dan 3 itu kita akan ada jadwal tambahan. Jadwal tambahannya apa? Jadwal tambahannya adalah kelas Zoom. Kelas Zoom kemana? Zoom ke guru-guru yang ada di Sibolga. Jadi Ustadz-Ustadzah sekalian, yang Ana ingat ini, Ustadzah Fitri ada, Ustadz Zuhair ada, Ustadz Aziz ada, Ustadz Sani ada. Nah, yang lain lupa-lupa ingat Ana. Jadi nanti Ustadz Aziz lah yang nge-share ke kita semua. Ada tambahan kelas di Sibolga. Kelasnya sebenarnya 2 sistem. Yang pertama sistemnya pakai Zoom, yang kedua pakai ya mendatangi, kita datang ke sana atau mahasiswanya datang ke sini. Tapi nggak mungkin mahasiswanya itu datang rutin secara seminggu kan begitu. Maka kita akan banyak nge-zoom nanti bagaimana jadwalnya. Ustadz Aziz lah nanti yang akan nge-share itu semua. Jadi Ustadz Aziz masih ngolah-ngolah lah. Nah, itu pemberitahuan. Apakah Zoom itu wajib Ustadz? Wajib. Zoom-nya itu sebagaimana mengajar kita di kelas 100 menit dan itu berimpact atau berimbas pada pendapatan tentunya atau apresiasi. Tapi ya kita harap meskipun Zoom kita optimal mengajarnya 16 pertemuan benar-benar dan itu ya kita laksanakan dengan amanah yang besar. Itu mungkin informasi yang pertama mengenai persiapan mengajar yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 2. Tanggal 2 September ini semua perkuliahan baik yang sistemnya offline di pesantren Rodotul Hasanah maupun online di Lumut sana itu kita aktifkan secara otomatis. Jadi tidak ada seremonial. Nanti seremonialnya mungkin beberapa minggu setelah perkuliahan jalan atau setelah akreditasi MPI tertunaikan tanggal 22 September. Jadi itu kita laksanakan saja. Ustadzah yang masuk hari Sabtu, tafadhol Sabtu besok itu sudah bisa untuk masuk. Yang Minggu, yang apa semua udah aktif. Tanggal 2 ya, bukan besok. Jadi itu kemudian yang kedua ini ada evaluasi dari penjamin mutu internal mengenai beberapa RPS kita. Kebetulan penjamin mutu internalnya sudah di sini. Ustadz Zuhair, antum mau nyampaikan sendiri atau bagaimana? Sebenarnya Ustadz Zuhair sudah buat video untuk kita share nanti di grup dosen. Tapi adalah poin-poin yang mungkin antum sampaikan Ustadz Zuhair. Udah tidur Ustadz Zuhair. Ustadz Zuhair. Ustadz Zuhair. Atau di-share dulu ya sama Ustadz Zuhair. Nanti setelah di-share baru kita diskusi lagi. Berarti itu jadi temuannya Ustadz-Ustadzah sekalian bahwa beberapa RPS yang kita susun dan kita sepakati berdasarkan arahan dari Prof. Bermawi itu belum sesuai dengan harapan penjamin mutu internal. Kalau belum sesuai dengan penjamin mutu internal, nggak ada jaminan lah bagi kita untuk bermutu kan. Nah, makanya kita harap habis ini akan kita share videonya. Kita share videonya, kemudian kita sosialisasikan. Kalau ada sepatah dua patah dari Ustadz Zuhair, bolehlah. Ustadz Zuhair.
Antum tepi jalan atau tengah jalan saja? Rumah di pinggir jalan. Oh, Sinyal payah, makanya Ustaz Zuhair, begini, ya. suaranya Ya. lah. Mana ininya begini videonya? Ustaz, Ustaz Zuhair, nanti video. share video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi. Mana video, Ustaz Zuhair? Janganlah. Bah, etika loh, etika. Nggak bisa muncul ini. Apa ini? Anak kali ini nggak mood, anak betul. Ada. Ustadz Aziz, hidupkanlah videonya Ustadz Aziz. Boleh Jadi nih. begini. Ya. Berkaitan dengan RPS itu kan menurut yang diajarkan Prof. Bermawi kepada kita itu bahwa RPS itu adalah pegangan dosen, atau kita bilanglah pedoman dosen dalam mengampu mata kuliah selama 1 semester. Maka seyogyanya kalau kita lihat itu di file yang dibagikan Prof. Bermawi kepada kita, sebenarnya di situ ada yang diwarnai, ada 9 poin itu yang diwarnai beliau itu, dan itulah yang sebenarnya titik penekanannya untuk kita laksanakan. Apa itu? Nah, begini yang saya temukan di kawan-kawan yang sudah membuat RPS itu adalah kita sepertinya melupakan apa yang dimaksudkan oleh Prof. Bermawi tentang penulisan capaian pembelajaran lulusan itu. Benar, capaian pembelajaran lulusan itu kita menggunakan level 6 dari SNPT itu, yaitu analisis, atau kalau di contohnya Prof. Bermawi itu kan mengkritik, betul level 7-nya. Jadi kita itu ketika menentukan CPL itu, kita harus menentukan terlebih dahulu bahasan-bahasan yang mau kita sampaikan dalam perkuliahan selama 1 semester. Maka bahasan-bahasan itu sesungguhnya itulah yang mau kita jadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan itu, dan itu tergabung dalam satu konsep yang mau kita buat. Maka peta konsep itu wajib. Nah, yang saya temukan peta konsepnya tidak selaras dengan CPL-nya. Ini contoh. Ada CPL itu begini, kalimatnya. Dia tidak mendeskripsikan atau menarasikan secara jelas, tapi membuat poin-poin saja. Contoh, dia menggunakan kata-kata kerja operasional, menguraikan, mengaplikasikan, menjelaskan, tapi tidak dijelaskan apa yang mau diuraikan, apa yang mau dijelaskan. Nah, itu dia masih gamang. Makanya kita ikuti saja petunjuk dari Prof. Bermawi itu. Saya rasa template itu sudah kita terima, barang contoh yang sudah dikoreksi Prof. Bermawi sudah kita terima juga, maka seharusnya apa yang sudah diberikan itu, sudah dikoreksikan itu saja kita kembangkan. Kalaupun toh nanti Ustadz dan Ustadzah dosen di SCT ini mendapatkan mata kuliah lebih dari 1, sekarang kan bertambah 1 jadi 3. Saya rasa diselaraskan saja, kan tinggal menyesuaikan saja. Apapun materi yang kita mau ampu itu kita sesuaikan dengan template yang pertama. Adapun template yang kemarin dibagi sama Ustadz Radinal itu kan template yang sifatnya kosong. Kenapa dikosongkan beliau? Karena sebenarnya saya menilai begini, kalau diisi maka nanti kesannya ada copy paste dari dosen-dosen yang tidak mau berusaha untuk mendeskripsikan atau menarasikan atau membuat RPS baru. Maka kemarin template yang dibagi oleh itu adalah template yang masih kosong. Itu menurut persepsi saya. Tapi kita mengikuti workshop itu kan diberikan template yang lengkap, bahkan ada petunjuknya, semua situ ada. Maka saya rasa
tolong Bapak Ibu dosen sekalian itu untuk mengikuti itunya dulu, alurnya itu dulu. Misalnya begini, di apa di apa namanya, di unsur yang ada nomor 2 kemampuan tiap tahap pembelajaran itu, kemudian ada yang namanya kajian, bahan kajian, ada metode, ada yang namanya alokasi waktu, ada yang namanya deskripsi tugas atau pengalaman belajar, ada yang namanya indikator kriteria, ada yang namanya bobot, ada yang namanya referensi. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan kita ketika membuat satu yang namanya perencanaan pembelajaran di apa namanya di RPS kita itu, kita kesannya tidak serius, kita kesannya ngasal gitu. Itu yang nanti menyebabkan kita menjadikan RPS itu sebagai pedoman, kita sendiri nanti akan menemukan apa namanya kesulitan dalam melakukan atau mengimplementasikan apa yang mau kita ajarkan di kelas kepada santri-santriwati kita. Itu makanya usahakan RPS itu walaupun sudah diapresiasi oleh bendahara tetap diselesaikan, disempurnakan. Maka saya buat tutorial tadi siang tadi sama apa Radinal, dimohonlah kurang lebihnya bukan untuk menjustifikasi siapapun, saya hanya berharap ada perbaikan daripada RPS yang sudah dilaporkan kepada masing-masing prodi. Itu sudah ada daftarnya dalam prodi, tinggal bagaimana nanti mungkin prodi akan menghubungi ustadz dan ustazah untuk melakukan perbaikan. Adapun yang saya tutorialkan itu di video itu hanya sebagai contoh, bukan sebagai apa namanya untuk mengajarkan. Karena itu sebenarnya sudah diajarkan sama Prof. Bermawi. Saya hanya mereka ulang apa yang telah disampaikan sesuai dengan pemahaman yang saya nilai itu adalah itu yang seharusnya kita lakukan. Itu saja dari saya. Oke, syukron Ustadz Ustadz Zuher. Ini Ustadz Fauzi baru datang ke kantor nih. Bayangkan jam 9:30 baru datang kantor. Kehujanan pula, Masya Allah. Jazakallah Ustadz Fauzi. Semoga bukunya laris dan bisa bagi-bagi ke dosen-dosen semuanya. Nah. Gitu Ustadz Sani kan, cara mengungkapkannya Ustadz Sani kan? Ustadz Sani tidur dia. Mood antum itu mood di mood itu. Oke. Nah, jadi itu beberapa dari kita ustadz-ustadzah sekalian ini tentunya niatnya adalah perbaikan untuk kita semua. Ustadz-ustadzah sekalian ini sekedar sharing cerita. Kalau nanti ustadz-ustadzah ikut PKDP, yang dipelajari juga RPS juga. Gimana cara nulis RPS juga yang akan dirombak habis-habisan. Jadi ini adalah bagaimana kita mempersiapkan ustadz-ustadzah sekalian itu terjun ke PKDP sehingga santai. Nah, karena ada beberapa dari teman-teman saya itu kebingungan buat RPS itu karena memang kampusnya mungkin ya RPS-nya bisa ala kadarnya saja, yang penting kayak RPP guru biasa kan. Nah, yang penting ada persiapan ngajar, masuk, selesai kan gitu. Jadi kita tidak berharap bahwa ustadz-ustadzah sekalian nanti masuk dan eligible untuk sertifikasi tapi kemudian bingung dalam penulisan RPS dan penyusunannya. Dan itu akan terus kita kita kaji. Ya, kalau kemarin itu perencanaannya sudah melalui keputusan menulis RPS dan nota tugas, pelaksanaannya ustadz-ustadzah sudah mengumpulkan RPS-nya bulan lalu, insya Allah bulan ini diapresiasi. Maka ini adalah langkah ketiga yang diambil Ustadz Zuher,
yaitu evaluasi. Habis evaluasi pastinya ada yang namanya pengendalian dan ada yang namanya peningkatan. Semoga dengan itu semua kita benar-benar meningkat menjadi dosen-dosen yang profesional, dosen-dosen yang bisa untuk mengembangkan kampus ini secara baik. Ada yang mau didiskusikan lagi? Enggak ada ya? Oke. Untuk itu terima kasih atas kesediaan waktunya Ustadz Aulia, Ustadz Yusuf, Ustadz Fauzi, Ustadz Sani, Ustadz Aziz, Ustadz Zuer, Ustadz Fitri, Ustadz Sri Masito, Ustadz Abdurrahman Purba, Ustadz Suwandi, Ustadz Janur Aziza, Ustadz Faisal. Kita doakan Ustadzah siapa? Samsiah Nur itu lagi sakit. Kita doakan cepat sembuh. Dan Ustadz apa lagi? Ustadz Supri itu baru nikah, kita doakan juga semoga sakinah mawaddah warahmah. Itu saja. Terima kasih semuanya. Karena Ustadz Irwan sudah masuk, kita tunggu terlebih dahulu baru kita live bareng-bareng. Ya kan? Ya kan? Ustadz Irwan, ahlan wa sahlan Ustadz Irwan. Ahlan wa sahlan Ustadz Irwan. Ahlan Ustazna, Masya Allah, afwan ta'akhurtu. Ya, izin live ya. Baru bergabung udah live itu gimana coba? Udah selesai Ustadz Irwan. Insya Allah sudah direkam, nanti rekamannya Ana share juga di YouTube ya, biar dapat penonton. Ya kan Ustadz Sani kan, Ustadz Yusuf. Assalamualaikum. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Belajar dari Ustadz Yusuf. Oke, terima kasih. Izin live Ustadz Irwan. Ustadz Irwan, izin apa enggak nih? Serius loh. Serius Ustadz Irwan udah selesai. Parah nih, parah. Iya, parah kali ini, Pak. Parah ini. Dari mana Ustaz Irwan? Ini ada bisnis tadi. Ustadz Ngantar tuan Irwan. guru. Ustadz Irwan, kita itu sebagai dosen wajibnya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Gitu. Kalau ngantar-ngantar paket, ya ajak-ajak lah kami. Paling tidak makan-makannya. Oke ya? Oke, izin live ya. Izin live ya, Ustadz Irwan ya. Ya. Sok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Saya Irwan, syukron Saya Irwan. Syukron Saya Irwan. Astagfirullahaladzim. Radina, syukron. Jangan lupa langsung dicoba sisternya ya. Di grup sudah disematkan linknya. Rokoknya itu Mas, tolong Mas. Aduh, kacau kali, Pak. Kita nunggu Ustadz Irwan aja. Keluarlah Ustadz Irwan. Udahlah, keluarlah, nah. Belum lagi assalamualaikum masuk. Coba lah. Udahlah, izinlah, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.